Salam. Selamat siang para guru. Saya Ibu. Michael Alfredo belajar dibawakan satu dua tiga tepuk mantul 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 mantap betul sekali lagi tepuk mantul 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 mantap betul. Kalian masih ingat pada pelajaran minggu kemarin apa? Kalian masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan saya pertemuan proses kompleks yang melibatkan materi yang akan dibahas hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan proses pertumbuhan pada hewan, menjelaskan proses pertumbuhan pada manusia, dan yang terakhir memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk. Ya, pertumbuhan pada hewan adalah proses peningkatan ukuran dan massa yang dimulai dari tahap embrio hingga dewasa. Contohnya seperti kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu berawal dari telur dan berubah menjadi ulat akan berubah menjadi kepompong, dan setelah itu akan berubah menjadi kupu-kupu besar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan ada yang faktor pertama genetik, yang kedua nutrisi, yang ketiga hormon. Yang keempat lingkungan. Kenapa pertumbuhan
pada hewan. Dan tadi sudah dijelaskan pada slide pertama yang pertama itu melalui embryo melakukan pertumbuhan yang dimulai dari zigot dan berubah menjadi ulat. Sedangkan yang kedua melakukan pasca kelahiran, yang dimana ulat itu akan melakukan proses perkembangan sampai dewasa hingga menjadi kelompok yang tadi dijelaskan pada pertama, dan akan berubah menjadi dewasa yang memiliki pertumbuhan lambat sehingga mencapai ukuran maksimal. Berikut pertumbuhan pada hewan bergelombang, ada contohnya seperti mamalia, burung, ikan. Pada hewan itu pertumbuhan terjadi hingga mencapai batas. Jadi hewan yang bergelombang itu hanya mencapai pertumbuhan mencapai batas tertentu. Sedangkan pertumbuhan pada hewan tanpa keberlombangan contohnya ikan. Jadi ikan itu melalui telur berubah menjadi larva berubah menjadi ikan kecil, setelah itu menjadi ikan besar. Jadi sebagian besar dari hewan tanpa keberlombangan ini mengalami metamorfosis. Siklus perkembangan hewan. Selanjutnya pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran akar, batang, dan daun yang memungkinkan tumbuhan menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan yang pertama genetika, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga air, yang keempat polusi karena yang kelima tahapan pertumbuhan pada tumbuhan. Pertama itu perkembangan pada hewan perkembangan. Pertama itu perkembangan dimulai dari tahap awal pertumbuhan dari biji. Dan yang kedua itu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu di mana tumbuhan itu akan memanjang ke atas dan ke bawah. Dan yang terakhir pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder yang di mana batang dan akar pada tumbuhan itu akan membesar. Pertumbuhan primer pada tumbuhan terjadi pada tanaman berkayu yang bertujuan untuk menambah diameter batang dan akar, dipengaruhi oleh aktivitas pembiru. Ada yang tahu apa itu pembiru?
sumber ini merupakan pertumbuhan memanjang yang terjadi di titik sistem apikal, yaitu ujung akar dan batang, yang berfungsi untuk memanjangkan tumbuh. Perbedaan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Perbedaan pertumbuhan hewan. Hewan itu bertumbuh berhenti setelah dewasa, jadi hewan itu memiliki keterbatasan pada pertumbuhan setelah hewan itu sudah dewasa. Sedangkan pada tumbuhan itu tidak ada keterbatasan pada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu terus berjalan sepanjang hidupnya. Ya, kita masuk dalam soal latihan. Ini nanti ibu baca soal saja dan kalian akan menjawab. Yang pertama, pada hewan pertumbuhan terjadi sampai hewan mencapai A. Dewasa, B. Kelahiran, C. Kematangan genetik, D. Perkawinan. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan adalah A. Cahaya, air, dan suhu, B. Gerakan dan suara, C. Habitat dan makanan, D. Oksigen dan karbon dioksida. Pertanyaan yang ketiga, proses perubahan bentuk pada hewan dari masa pelakuan hingga dewasa disebut metamorfosis. D. Respirasi, C. Fotosintesis, D. Diferensiasi. Mengalami pertumbuhan sekunder umumnya memiliki bunga yang besar, B. akar yang tipis, C. batang yang tebal, D. daun yang warna cerah. Jawabannya itu benar, D. Selama fase embrio pada hewan, zigot berkembang menjadi alfa, B. embrio, C. nimfa, D. Selama fase embrionik pada hewan, zigot berkembang menjadi A. larva, B. embrio, C. nimfa, D. pupa. Jawaban yang benar adalah B. Sekarang kita masuk dalam kelompok yang dalam kelompok satu itu kelompok hewan dan kelompok dua kelompok
Rumusan hewan membuat tahap kedua yaitu plasma atau ulat. Lalu kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Di tahap ini ulat akan menjadi pemakan aktif supaya bisa tumbuh dengan kuat. Tahap ketiga pupa. Ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap ini disebut sebagai fase istirahat karena pupa dibungkus oleh cangkang keras. Pupa berada di fase istirahat selama 1 sampai 2 minggu. Tahap keempat, imago kupu-kupu. Setelah cukup lama beristirahat, cangkang keras mulai terlihat melonggar hingga udara masuk yang mendorong kupu-kupu keluar dari krisalis pupa. Sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya yang diberikan. Sebenarnya dari membuat dan akibat dari sebelum menjelaskan agar dari kami hanya ditunjukkan yang kami kepala teman yang sudah Kelompok dua. Kelompok dua. Salah satu ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika benda yang beberapa ribuan biji di dalam urat dan mengamati setiap hari, kamu akan melihat adanya perubahan baik. Bagaimana pada kamu? Ya teman-teman, ini yang lebih gampang. Ada gambar yang A. Jawabannya itu menunjukkan proses perkembangan di mana biji mulai tumbuh dan berkembang menjadi bercabang dengan munculnya akar dan cabang. Gambar yang B menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman di mana tanaman yang sangat besar dilanjut membentuk daun yang
Kedua, pertumbuhan dan pertumbuhan yang dari biji yang bertambah. Biasa proses terbentuknya tumbuhan dari bertambah disertai dengan bertambah. Yang pertama, infusi biji menyerap air dan memasukkan ke biji. Kedua, pemisahan dalam makanan dan akan dalam biji juga menjadi energi. Ketiga, pengembangan radikula akan bersama tubuh untuk menyerap air dan keempat, pertumbuhan hipokotin batang tergantung perkembangan yang berkembangkan. Kelima, munculnya daun ikan dan berkembang dan mulai berproses karena lalu punya hubungan muda dalam tersebut menjadi dewasa. Dalam proses kecambaran setelah kulit biji becak organ yang pertama kali muncul adalah sementara itu posteriornya ada yang tetap berada di dalam tanah dan ada yang berada di atas tanah. Kemudian posisi posteriornya terkecoklatan kelompokan menjadi dua bagian. Pertanyaan, bagaimana posisi posterior pada gambar 1 dan 2? Jawabannya, posisi posterior pada gambar 1 adalah tetap berada di dalam tanah, sedangkan posisi posterior pada gambar 2 adalah terangkat ke atas tanah. Yang kedua, pertanyaan, jelaskan tipe pertumbuhan pada gambar 1 dan 2. Gambar 1 menunjukkan tipe pertumbuhan yang terjadi pada biji, contohnya kacang atau tanah, dan kacang hijau. Sedangkan gambar 2 menunjukkan tipe pertumbuhan yang terjadi pada biji, contohnya jambu, buncis, dan kacang polong. Ya, mulai dari mana kami sekian dan terima kasih. Materi yang dibahas kali ini kita dorong mewakili teman-teman yang lain untuk memberikan pendapat atau menjelaskan tentang materi. Itu satu perempuan dan satu laki-laki. Silakan. Ya. Ya, jadi kan kesimpulannya dari pertumbuhan dan perkembangan manusia seperti yang kemarin kita pelajari, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu juga terjadi pada hewan dan tumbuhan, di mana hewan dan tumbuhan itu mereka mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Terima kasih, Anda Joshua. Bagian yang bisa ditentukan adalah selain manusia, hewan dan tumbuhan juga itu berkembang dan menjadi besar atau dewasa. Dan kemudian faktor genetik, nutrisi, hormon dan lingkungan juga mengaruhi perkembangan dari manusia, hewan maupun tumbuhan. Jika nutrisi yang tepat tercukupi, maka perkembangan
pada manusia yang orang semua juga terhambat. Kemudian faktor demografi seperti yang sudah dikatakan itu saya sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua karena sudah membantu ibu pada ujian hari ini. Karena hari ini hari terakhir untuk ibu melakukan PB di sekolah ini. Ibu meminta boleh kita mereka dapat Siap. Beri salam. terima kasih para guru. Ya, Ibu.